Di video kali ini saya akan membahas sebuah in-ear monitor entry level yang paling entry level ya dari Knowledge Zenith alias KZ. Harganya di bawah 100.000. Saya dapatnya segini. Tentunya tergantung akun kalian juga ya, dapat diskon atau enggak. Belinya di TikTok, penjualnya Knowledge Zenith Official. Seperti biasa, kita mulai dengan unboxing terlebih dahulu, yang dimana experience unboxing KZ itu gitu-gitu aja ya, nggak pernah berubah. Begitupun juga kotaknya, cuman kotak putih seperti ini dengan gambar in-ear monitornya yang ada di depan. Untuk isinya juga sangat sederhana seperti biasa. Ada in-ear monitornya, kita singkirin terlebih dahulu, lalu ada kartu garansi di sini dan juga ear tips cadangan atau ukuran lain ya. Biasanya sih antara S dan L. Dan bentuknya ini generiknya KZ ya, yang ada garis-garisnya seperti ini. Biasanya sih langsung saya ganti. Oke, kita lanjut untuk in-ear monitornya. Seperti biasa dibungkus plastik seperti ini. Dan untuk kabel bawaannya ini yang berwarna silver ya. Secara desain ini KZ banget, banyak banget yang bentuknya seperti ini. Jadi nggak akan terlalu kaget ya. Secara desain saya nggak pernah ada masalah ya dengan produk KZ. Dan untuk kabel bawaannya ini sayangnya karena ini in-ear monitor yang paling murah, tidak bisa dicopot atau tidak detachable. Walaupun kelihatan kayak bisa dicopot ya. Dari bawah untuk jack 3,5 mm nya sudah berbentuk L shape dan ada 3 pole alias ada mic-nya dengan gold plated. Kabelnya berwarna silver dan cukup tebal ya. Bahkan in-ear monitor di kelasnya merek lain kayaknya lebih tipis deh. Lalu yang saya beli ini ada versi mic-nya ya dengan 1 tombol. Lalu kita lanjut ke bagian atasnya. Shell-nya seperti yang saya bilang tadi transparan ya, jadi kita bisa lihat isi dalamnya seperti apa. Dan ini tidak bisa dicopot ya, karena sudah saya coba juga ya, saya paksa ya, memang nggak bisa dicopot, sudah dilem dari sananya. Dan uniknya di bagian tangkainya ini nggak ada plastik keras ya, yang biasanya membentuk huruf U mengikuti telinga kita. Bahannya tentu saja plastiki dan enteng banget. Positifnya lebih enak ketika dipakai berlama-lama karena kuping nggak akan kecapean karena keberatan. Dengan shell transparan seperti ini, desainnya jadi terlihat lebih futuristik ya. Dan karena ini kabelnya sudah tidak ada plastiknya, bisa kita bentuk atau kita bisa sesuaikan dengan telinga kita, mungkin lebih enak karena lebih lemas. Sebuah hal positif juga sih, karena kalau dipakai lama-lama bagian plastiknya itu pasti akan mengeras dan justru nggak enak di kuping. Minusnya tentu saja karena kabelnya nggak bisa dicopot, kalau rusak iya udah selesai, harus beli lagi. Untuk fittingnya di telinga saya udah cukup oke ya, nggak mengganggu, nggak terlalu keluar dan cukup nyaman di kabelnya. Cuman memang untuk ear tipsnya harus diganti ya dengan yang lebih lembut, karena saya juga ada beberapa bawaan dari in-ear monitor yang lama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu karakter suaranya seperti apa. Untuk pengetesan, saya menggunakan HP dengan dongle 3,5 mm konvensional yang seharusnya nggak ngerubah warna atau kualitas dari suara in-ear monitornya. Dongle-nya seperti ini dengan merek Baseus, ada Type-C-nya juga. Sebelumnya kalian turunkan dulu ya untuk ekspektasinya, karena ini in-ear monitor yang murah. Untuk karakternya cenderung V-shape ya, dimana bass dan treble itu lebih menonjol ketimbang mid-nya. Kita mulai dari bass terlebih dahulu. Ini adalah sektor yang diandalkan ya, seperti in-ear monitor kelas bawah lainnya. Biasanya bassnya tuh gede, tebel dan cukup panci, walaupun untuk ekornya itu agak panjang. Karena bassnya besar sehingga terlalu dominan dan sampai menutupi bagian yang lain. Buat kalian yang bass head pemula, kayaknya cocok pakai in-ear monitor ini. Lalu masuk ke sektor mid.
Bagian ini adalah bukan bagian terbaiknya dari kaset down ya, karena vokalnya tuh terasa agak mundur, gak terlalu menonjol dan kadang tertutup sama bass. Buat kalian yang nyari vokal clarity dan detail di suara penyanyi, in-ear monitor ini memang kurang cocok. Sedangkan untuk sektor treble-nya cukup aman ya, nggak tajam tapi juga nggak nyakitin telinga. Walaupun memang pada akhirnya jadi nggak terlalu detail. Hal ini membuat in-ear monitor ini cukup nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Kesimpulannya, kaset down punya tuning yang fun dan cocok untuk berbagai genre. Kualitasnya cukup sepadan lah dengan harganya. Mungkin itu aja ya review singkat saya tentang Knowledge Zenith Down atau kaset down yang dibanderol dengan harga di bawah 100.000 ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya Andi pamit, kita ketemu di video saya yang lainnya.